Saya akan sharing ya cara menjaga memori supaya tetap tajam. Nah, gimana caranya? Yaitu sebenarnya ini adalah pola hidup ya, pola hidup, bagaimana kita makan, bagaimana kita minum, dan bagaimana kita memperlakukan tubuh kita supaya mempengaruhi ingatan kita serta kesehatan fisik kita. Berikut adalah 5 hal yang dapat kita lakukan setiap hari untuk menjaga tubuh supaya tetap dan pikiran supaya tetap tajam. Mengelola stres, terambil konstan dari tekanan harian seperti deadline ya, kita punya deadline kerjaan atau kita ada argumen kecil, tentu bisa mengalihkan perhatian kita dan mempengaruhi kemampuan kita untuk fokus dan mengingat. Tetapi masalah yang lebih besar sebenarnya itu adalah rasa cemas yang berlebihan, yang ekstrim. Nah, yang dirasakan itu bisa menyebabkan gangguan memori. Jika kita tidak memiliki strategi untuk mengelola stres, mengatasi manajemen stres, melindungi memori kita, maka bisa dilakukan dengan pernapasan dalam, meditasi, yoga, dan pendekatan bijaksana lainnya supaya bisa membantu mengatasi stres. Tidur yang nyenyak itu perlu banget. Orang yang nggak tidur nyenyak di malam hari cenderung lebih pelupa daripada orang yang tidur nyenyak. Contohnya saya. Tapi sebenarnya tidur nyenyak itu sangat penting untuk mengkonsolidasikan ingatan. Alasan paling umum susah tidur biasanya kita sebut insomnia ya. Kebetulan saya juga ada insomnia, susah tidur. Nah, kesulitan tidur atau tetap tertidur itu mempengaruhi juga ya, mempengaruhi memori. Sayangnya banyak obat yang digunakan untuk mengobati insomnia. Justru dengan obat-obatan itu malah bisa merusak memori dan fungsi otak. Itu sebabnya yang terbaik adalah mencoba meningkatkan kebiasaan tidur. Kalau memang udah dicoba masih susah, barulah beralih ke obat-obatan. Kalau memang hanya itu satu-satunya cara, tapi jika memang dibutuhkan obat-obatan, gunakan dosis rendah dalam jangka waktu pendek supaya untuk amannya tubuh dan bisa mendapatkan tidur yang normal, durasi tidur yang normal. Oke. Kalau kita merokok, usahakan untuk berhenti. Emang nggak gampang banget ya, karena merokok itu mengandung nikotin yang sifatnya selalu ingin merokok ya. Rasanya ibarat nasi padang. Nah, sebenarnya itu orang-orang yang merokok itu butuh motivasi tambahan dari sekelilingnya untuk diingatkan bahwa perokok memiliki tingkat kehilangan memori yang lebih besar dan masalah memori lainnya daripada yang tidak merokok. Orang yang merokok lebih dari 2 bungkus rokok sehari di saat mudanya memiliki lebih dari 2 kali lipat resiko terkena demensia di usia tua dibandingkan dengan mereka yang enggak merokok. Namun mereka yang berhenti merokok pada usia muda dan mereka yang merokok kurang dari setengah bungkus sehari memiliki resiko demensia yang sama dengan orang yang belum pernah merokok.
Kalau alkohol, no alkohol. Maksudnya kalau kita ada suka minum alkohol, cobalah untuk berhenti. Karena kenapa? Minum terlalu banyak alkohol meningkatkan resiko kehilangan memori dan demensia. Orang dengan kebiasaan merokok mengalami kesulitan melakukan tugas yang sifatnya mengingat jangka pendek, seperti menghafal daftar. Terus kehilangan memori lain yang terkait dengan penggunaan alkohol. Itu disebut dengan sindrom Korsakoff. Dalam kondisi ini, kekurangan vitamin B1 jangka panjang dikombinasikan dengan efek beracun alkohol pada otak yang dapat memicu amnesia yang tiba-tiba dan dramatis. Dalam beberapa kasus, kehilangan memori ini bisa bersifat permanen. Tetapi jika kita tahu lebih awal, kita bisa mengurangi kerusakan permanen tersebut ya. Nah, lindungi otak dari cedera itu penting banget. Trauma kepala itu salah satu penyebab utama kehilangan memori dan meningkatkan risiko terkena demensia. Selalu gunakan perlengkapan yang sesuai selama aktivitas berkecepatan dan termasuk dengan olahraga. Kenakan sabuk pengaman saat berkendara. Kecelakaan mobil sejauh ini kan umumnya alasannya tuh karena nggak pakai sabuk pengaman ya. Nah, kalau orang kena kecelakaan mobil itu pasti ujung-ujungnya kena cedera otak. Makanya kalau pakai sabuk pengaman itu sangat mengurangi kemungkinan cedera kepala yang parah. Jadi kalau kita naik mobil itu penting banget pakai safety belt, sabuk pengaman. Terus kenakan helm saat bersepeda, mengendarai sepeda motor, skating inline dan ski. Bahkan ketika bekerja di pabrik, seperti saat melakukan konstruksi itu juga membutuhkan helm safety ya, sesuai standarnya.